Kayaknya seputaran apa ya yang menarik? Iya, apa yang mau kau pertanyakan? Pasti kan ada tujuannya kalau naik ke level gitu. Tapi ini kenapa di sini tulisnya Yesus ciptakan pembunuhnya? Itu maksudnya gimana? Ya iya, Yesus tuh pencipta atau bukan, Bang? Ya pencipta. Dia yang menciptakan tentara Romawi, betul? Berarti sebentar. Jadi maksud kau tentara Romawi itu pembunuh? Lah, yang membunuh Yesus siapa di tiang salib? Kan tentara Romawi toh. Oh, jadi begitu. Jadi Ah, itu captionnya gitu. Oh, oke. It's okay. ya Nah, makanya. ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanya. Boleh kan? Boleh. Kenapa di Islam dilarang babi, diharamkan? Sebelum ada Islam, ada Yahudi. Yahudi itu juga sudah melarang makan babi. Ya diharamkan karena Bukan cuma Islam. Baik. Kalau dalam agama Islam itu karena perintah Tuhan mengharamkannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 173 gitu. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Tuh. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai darah dan daging babi. Nah, kenapa diharamkan? Kau nggak perlu protes gitu sama Tuhan. Ngapain kau haramkan babi Tuhan? Buat apa? Wah, kan kayak gitu. Kau tuh haramkan babi. Misalnya kalau kita haramkan babi Tuhan, kita nggak makan, kita nggak haramkan. Yang ditanyakan kenapa kalian haramkan babi, sementara itu semua bisa dimakan loh. Karena apa? Karena kalian pikir di situ memiliki banyak cacing pitanya. Sementara daging sapi dan lain-lain juga memiliki cacing pita yang diharamkan kan. Baik. Kenapa dia jadi gini. Jadi gini, kamu perlu tahu dulu, ya di kitab kamu memang babi itu haram. Nih. Nah, ya. Saya buka dulu kitab kamu, Bible. Bentar, kebalik. Nah, ini di Imamat ya. Imamat 11 di nomor 7 nih. Imamat 11 nomor 7. Dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Haram di kitabmu babi itu. Jadi sebelum Islam ya ada di kitabmu babi itu udah diharamkan gitu. Seharusnya kamu pertanyakan dengan agamamu. Kenapa babi itu haram? Bukan kepada Islam yang kamu pertanyakan. Kalau misalnya tadi abang bilang tanya kepada agama kita kenapa babi itu haram, di agama kita tidak mengharamkan apapun yang diciptakan oleh sang pencipta walaupun itu babi. Nah gini, kenapa kalian mengharamkan babi? Sementara hubungan seks aja, kalau kata kamu seperti itu aja tidak diharamkan gitu loh. Kalau bicara omong kosong bang, kalau misalnya babi diharamkan sementara berhubungan tanpa muhrim itu bukan haram. Saya tanya haram dulu berarti haram nggak haram? Kitabmu ini salah gitu. Babi. Bentar, kitabmu ini berarti salah menuliskan babi itu haram. Iya. Salah kitabmu. Berarti di Al-Quran juga Anda salah gitu. Aku akui dulu kitabmu salah berarti. Enggak. Kalau sebelum membicarakan tentang masalahnya sebelum Islam itu datang dulu. Ya. Al-Quran dulu. Sebelum Al-Quran itu datang, setiap kali Anda live, di kitabmu itu adalah agama Kristen. Jangan membawa agama sebelum Islam itu datang, Al-Quran itu datang, ya babi itu udah haram. Kata kamu di dalam Kristen tidak ada babi itu haram gitu, nggak ada, semua boleh dimakan. Ya, emang nggak ada. Berarti kalau misalnya babi haram, kita nggak makan babi. Salah. Kita makan babi, iya kan? Berarti kita mau salah. Salah dalam rangka apa?
Salah Salah. itu apa? Salah dalam rangka kitabmu mengharamkan babi. Siapa bilang? Ini babi. Dan lagi Emang lu babi. tahu dari mana kalau kita mengiramkan babi? Ini dari kitabmu. Gimana sih? Jadi kalau kata kamu semua bisa dimakan berarti kitabmu salah gitu. Babi itu haram. Makanya kalau ngomong tuh nyerocos tuh mikir gitu. Saya mikir bang sebelum ngomong, mohon maaf. Terus misalnya Ya gini, udah. nah Ya udah, kita akan diskusikan ya. Apakah kalau kata kamu semua bisa dimakan, maka kitabmu ini salah atau tidak gitu. tidak bang, jangan digini. Yang ditanyakan itu kenapa di kalian nggak bisa makan? Jangan ditanyakan balik kepada kita. Intinya kita bisa Loh, makan. Kenapa yang kalian nggak bisa makan? Kalau saya Jangan sudah memputar jawab balik tadi. kita untuk opini saya. Yang ditanyakan itu kalian. Kenapa kalian nggak bisa makan? Ya sudah kalau sudah, kan saya cuma butuh bertanya, kan tidak butuh kamu bertanya kepada saya. Ya sudah. Gini. Tadi kan saya udah jawab kenapa kata kamu dalam Islam babi itu haram. Tuhan yang mengharamkan, saya kasih dalilnya. Kan kayak gitu. Nah, sebelum Al-Quran itu mengharamkan babi, kitabmu sudah mengharamkan. Lalu kamu ngotot, oh enggak, di Kristen semuanya bisa kami makan. Berarti kitabmu salah gitu. Silahkan kamu jawab gitu. Tanya ke kitabmu, karena kitabmu lebih dulu mengharamkan babi. Sebelum Al-Quran. Dijawab dulu. Salah gitu kitabmu. Jawab. Berarti salah. Benar. Kalau semuanya bisa Bukan salah. dimakan nih. Kalau kitabmu benar berarti pernyataanmu yang salah. Kenapa? Kalau kitabmu kamu akui benar berarti pernyataan kamu semua bisa dimakan itu salah. Nah, itu antara dua aja. Kalau kamu mau menyalahkan kitabmu, silahkan. Kalau kamu akui kitabmu benar, berarti omonganmu yang salah. Nah, jadi gini itu bang. aja. Jadi walaupun di Alkitab ini tertulis bahwa di sini saya tidak membenarkan Alkitab untuk menyalahkan Alkitab ya. Kalau walaupun misalnya di Alkitab tertulis bahwa yang berkuku atau yang berternak itu haram ya kan, haram untuk dimakan. Tapi menurut kami babi tidak lagi dianggap haram untuk dikonsumsi. Meskipun aturan makan ya kan haram sempat berlaku dan dalam perjanjian lama melalui ajaran perjanjian baru. Seluruh makanan telah disediakan dan diperbolehkan. Itu menurut kamu, bukan menurut kitabmu. Kamu semua bisa dimakan, halal semuanya, kagak ada yang haram, berarti kamu menyalahkan kitabmu. Jadi Gimana sih? Jangan Gimana? Coba. Bingung sendiri kan dia. Nanti kalau kata kamu semua bisa dimakan, halal semuanya itu ya, baut kamu makan, ban motor kamu makan. Tapi kan itu bukan makanan, nggak apa-apa. Boleh nggak saya tanya satu hal samamu? Bukan berarti saya bilang semuanya bisa dimakan bukan berarti benda bisa dimakan kan bang? Ya baik. Kalau makanan semuanya bisa dimakan ya, menurut kamu semua makanan itu halal betul? Iya. Menurut saya nih sih. Nah, menurut saya semua makanan yang diciptakan atau semua barang yang diciptakan untuk dimakan itu tidak diharamkan. Saya mau tanya ini bang, samamu ya, samamu. Ini dari kitabmu lagi saya ambil perjanjian lama. Dan ini makanan. Ini makanan bentar ya. Bentar. Nih. Mana nih? Nah nih. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka.
Ini makanan loh, roti. Iya. Tapi selai gitu. Roti, selainya Nah, saya mau tanya nih halal atau kagak tuh? Lah, masa roti selainya aneh. Kalau selainya makan makanya aku tanya sama najis kan. iya makanya Emang makan tai. samamu. Rasanya pikiran lu kayak tai itu anjing. Roti. Ini roti nih. Bukan tai, roti. Kan Kan. dulu bang Tapi selainya Emang lu tahu dari mana halal atau selainya? haram tuh? Ya tahu dari mana selainya Karena dibakar di atas kotoran manusia tuh. Dapat tadi di ayat berapa? Ya dibaca. Bang itu ayat berapa bang? Mohon maaf. Tuh. Yehezkiel 4. Yehezkiel 4. Baca dulu. Nomor 12. Baca. Kamu yang baca. Halal nggak ini roti? Selainya Kan yang penting kata kamu makanan. Sebentar bang. Nah, misalnya Ya, kalian silakan. haramkan babi. Dibuka aja dulu. Bentar. Nggak. Misalnya kalian haramkan babi, terus di agama kalian kan tertulis, bukan tertulis sih, lebih tepatnya lebih kayak aturan atau saling atau misalnya kalau macam di agama kalian nih kalian haramkan babi, terus kalian diajarkan untuk misalnya di hutan kalian kelaparan sekali dan tidak ada makanan, tapi kalian memperbolehkan untuk makan babi, tapi tidak untuk mengenyangkan, tapi itu haram, tapi kalian makan, bagaimana? aja. Itu kan kayak Oke. kayak aneh gitu loh. Kalian tidak makan babi, tapi ketika kalian kesusahan lapar sama sekali di tengah hutan, kalian makan babi tapi tidak untuk mengenyangkan, begitu. Tapi diharamkan Baik. kalian. Di tempat kami babi itu haram. Lalu ketika kata kamu di hutannya babi itu apakah jadi halal? Enggak, tetap haram. Lalu bolehkah kita memakan yang haram? Boleh. Tapi saat itu saja, betul. Dan itu dosa Tapi yang makan, menyenangkan. Tapi makan kan? Yang Tapi intinya intinya lu makan. Sama aja lu Tetap makan haram. aturan lu. Iya. Makan dong. Itu kan syaratnya contoh ada babi di tengah padang gurun, nggak ada makanan. Karena darurat. Kalau misalnya lu mau taat agama lu, Bukan berarti- kalau bukan ada berarti pikiran lagi lu taat babi- agama lu, benar. diam. Lu taat agama lu, Berarti nggak usah nggak makan ada babi, lagi nggak usah makan alasan lu yang haramkan lain. itu babi. Tidak. Kalau dia haram, tetap haram. Artinya dalam keadaan darurat. Kalau haram tetap haram, haram nggak boleh makan. Kalau haram tetap haram, nggak boleh makan. Kata siapa haram Walaupun nggak boleh makan, dimakan? lu makan. Walaupun di padang gurun nggak boleh makan. Hah? Kata siapa haram kagak boleh dimakan? Kata siapa emang karena kata kalian babi itu haram? Kenapa mesti dimakan walaupun sudah mati lapar? Karena mati lapar baru Dia bukan berarti nggak bisa dimakan. Tidak bisa. Gimana sih? Kalian haram tetap Itu haram. hukumnya haram. Tapi bukan berarti dia tidak bisa dimakan. Tapi sama. Berarti sama kan? Berarti sama. Kalaunya di tengah darurat ya di padang pasir kagak ada makanan, silakan kamu makan gitu. Tapi kalau sepertimu di restoran babi, Karena kita tidak karena kita tidak diharamkan barang itu, sengaja, karena kita bukan makan. darurat. Bang, tolong rasa Bukan babi darurat kecap itu. enak pol babi kecap kan cok. Kamu tahu. bedakan gitu, bedakan. Kan yang paling kamu. enak itu babi, jadi dua. Yang namanya Bisa di juga restoran babi kok. Bentar, kamu. Yang namanya di tengah padang pasir dengan yang di restoran beda, pahami nggak? Tapi bedakan dulu mana yang haram sama mana yang halal. Kalau macam sudah tidak ada makanan lagi, baru ada babi, baru makan, baru dihalalkan. Tetap babi haram, babi itu haram, nggak ada berubah jadi halal, nggak pernah berubah. Tidak bisa makan walaupun Tetap itu di haram. padang pasir sudah mau mati lapar baru makan babi. Munafik. Haram. Ujung-ujungnya makan Haram babi juga. bukan berarti tidak bisa dimakan. Itu Gimana sih? Itu tidak ada aturan seperti itu. Intinya Kamu ya, nih coba kamu dengarkan penjelasan saya. Haram Nggak itu mau dengar. bukan berarti tidak bisa. Bentar. Kalau kamu nggak mau dengar, mute dulu. Ya, kamu dengarkan dulu tuh ya, nih. Haram itu bukan berarti tidak bisa dimakan. Kamu mengerjakan yang haram, kamu mencuri itu haram. Barang curian kamu Emang tetap mencuri bisa haram? makan. Kan dia mikir tidak haram.
Kamu mencuri barang orang atau uang orang, uang itu haram, lalu kamu belikan ke makanan, masih bisa dimakan yang haram. Saya bilang mencuri itu halal, Bang. Makanya ada yang bilang mencuri itu halal. yang namanya haram berarti itu bukan berarti tidak bisa dimakan. Artinya apa? Tergantung manusianya. Apakah dia Tergantung mau manusianya, haram berarti atau kalian tidak? apa? Munafik. Karena sudah tidak ada makanan lagi, baru makan Ada babi. munafiknya. Iya kan? Iya kan? Dia dimakan kan? saat darurat. Bang, Nggak ada. kalau live tuh live yang bener aja, Lah, jangan kalau pansos kayak agama Kristen. kalau Jangan kagak bisa paham merasikan agama keadaan, Kristen. dan Tidak bagus kagak pansos paham lu kayak agama darurat, Kristen. Pansos masalah kurang apa? keadaan Kurang darurat followers. itu tidak seperti naik daun. apa Iya. gitu. Jangan Waktu pansos. apakah Kalau di nggak restoran pansos, makan bahas agama dagingnya sendiri, atau jangan di bahas tengah agama Kristen pada di posisi sini, gitu. tahu nggak? Makanya kamu Bahas agama tentang lu, masalah kalau macam lu keadaan itu merasa agama lu benar ya coba sudah. kalau kamu ya contoh seperti makan babi Ya, ini, tidak makan cocok. babi itu haram tidak seperti keadaannya di restoran atau di mana di padang pasir. Restoran di Bali itu restoran babinya banyak, munafik. Lah, Agama kalian terus juga gimana? banyak makan babi. Terus gimana roti selai tai ini gimana? Kamu makan juga? Hah? Apa? Jawab dulu. Roti selai tai kamu makan? Sing makan barang sing makan tai. Sing makan tai sing. Makan tai Sing kamu? makan tai sing. Sing makan tai itu. Kamu makan Lah, kalau tai? Sing makan tai ya sudah itu juga sing makan tai. Berarti kamu makan tai? Gitu. Barang si tahu itu makan tai. Si tahu itu makan tai. Nih, kita mau ya makanan roti selainnya tai halal. Halal enggak? Maksudnya apa ya? Dia makan tai sih, tak makan tai enggak? Ini kitabmu ya. Kalau semuanya itu tidak haram, Bibi. halal bisa dimakan. Roti selai tai halal gitu. Hah? Tapi kakak tanya di ayat berapa? Sabar sebentar. Itu di ayat mana, Bang? Itu apa? Udah dibilang ya Yehezkiel 4 nomor 12. Roti selai tai halal bagimu, makan tai kamu. Yang penting kan makanan bisa masuk ke mulut. Nah, kalau rotinya diselai tai, makan kamu. Lah, sabar siapa yang makan tai sih? Coba. Ayat berapa Kalau itu? kamu nggak makan, Sekali 4 ayat 12. Tapi hati. nah, Itu kan perintah. Ini kan perintah, Bang. Itu kan larangan. kamu diperintahkan untuk makan roti yang selainnya tai. Weh, Ini Ustaz. kan gitu. Ustaz. Nah, Goblok itu kan. Tahu, Itu kan perintah larangan. ini kan Itu, Bang, itu- perintah nih, makanlah roti. Oke? Makanlah roti. Roti ini makanan. Yang selainnya itu tai. Kamu makan gitu? Alah. Bang, misalnya nih di Al-Quran kalian tertulis begitu, lu makan nggak? Enggak kan? Ya Enggak, sudah. ini dulu yang kamu usah jawab. dibahas. Ini kan kata kamu makanan. Ini sudah di luar pertanyaan yang Makanan saya semua tanya. makanan Jangan itu halal. dibalikan fakta untuk menjatuhkan saya di sini. Makanya kalau kamu ya omongan kamu nggak benar, akui kitamu salah. Itu sih, Bang. Barang lu mau nggak? Buktinya aja ya. Lu salah. Kalau kamu tetap ngotot, kamu mengakui kitamu salah atau omonganmu yang salah. Siapa omongan yang salah? Ini seluruh dari pertanyaan kita Kalau nggak salah, kalau nggak salah omonganmu, kenapa ya sih langsung makan roti berarti roti selai tai ini bisa kamu makan gitu. Ini kan perintah makan. Barang sih makan makan tai. roti selai tai. Barang sih Kamu makan tai. makan. Barang sih makan tai. Berarti kamu Sih makan makan tai tai. sih. Kau sih makan tai, sih makan tai. Ini Sih, roti makan ini tai. dibakar di atas selai tai. Ah? Hei, Ayo. roti dibakar di atas kotoran manusia bukan berarti roti dibakar bersama tai. Iya. Jadi Iya kan? kalau Berarti kamu itu bakar, maksud untuk bakar dimakan. kamu Yang dimakan bakar roti rotinya. ini di Yang atas dimakan kotoran itu manusia. roti Bisa nggak dimakan. rotinya dimakan? Bukan sampai Makanya kotoran-kotorannya dimakan. Bisa Iya, nggak ngerti rotinya ini setelah kamu bakar di kotoranmu kamu makan? Bisa? Kan roti yang dibakar Hah? dibakar di atas Ya iya, bukan dibakar dengan kotoran. Iya kan? Rotinya setelah kamu bakar di atas kotoran manusia lalu kamu makan bisa halal. Lah namanya roti halal kan, Bang? Ya meskipun dibakar di atas kotoran manusia. Lah kotoran ini bisa jadi aja pupuk.
Iya kan? Bubuk apa ya? Kotoran bisa jadi Bubuk pupuk. apa? Sibuk kotoran sih jadikan pupuk sih. Kotoran binatang sih jadikan Iya. pupuk sih. Paham kan kotoran manusia yang sudah kering? Hah? Makan kamu rotinya, halal tuh roti gitu. Ya kalau gitu pribadi kita sing makan. Ah, kamu makan gitu, roti selai tai ini. Bisa yang makan. Enggak mau Makan. kamu makan. Tidak. Nggak munafik Tidak. berarti kamu. Kamu yang Padahal munafik, babi di sini- sing makan tapi pada saat padahal mati lapar kita- makan babi. Padahal Gimana dong? kamu di sini Munafik. memerintahkan untuk makanlah roti gitu. Itu kan Kamu perintah nggak kan? mau makan setelah Perintah, itu. perintah tidak harus Iya. diturut. Perintah. Perintah bukan berarti itu harus dimakan. Makanlah roti, perintah. Yang kita bahas dari tadi ini kenapa kamu makan babi pada saat Roti ini, roti ini kamu selai tai, kamu mau nggak makan? Itu kenapa kalian memakan babi di padang guruk ketika mati lapar, itu yang dibahas. Kita sudah membahas tentang masalah babi. Kamu katakan membacanya. Misalnya tadi Pak Ustaz sudah menjawab pertanyaan yang tadi saya kasih. Masalah roti Pertanyaan ini selai berikutnya tai ingin saya gimana? jawab. Bisa nggak Saya dimakan di dalam kitabmu seperti ini? Bang, kan tadi saya sudah bertanya dan jawabannya Bang sudah berikan kan? Tidak perlu putar balik lagi. Ada pertanyaan berikut. Ada pertanyaan berikut yang ingin saya tanya. Pembahasannya. Gak mau lagi pembahasannya. Kita lagi pembahasannya. Tidak perlu bertanya balik kepada saya. Ya, iya. Saya berhak Sekarang untuk bertanya balik kepada kamu. Kalau kamu bertanya saya jawab, lalu kamu bantah dengan semua makanan itu halal. Sekarang saya bertanya, kalau semua makanan itu halal, ya roti selai tai ini kamu makan? Roti selai tai, roti dibakar di atas kotoran tai. Iya. Kamu makan rotinya? Saya tidak makan. 4 dan 12. Munafik kamu, ini perintah. Berarti sama-sama munafik dong. Sama-sama munafik dong. Munafik kamu, berarti perintah ini. Ya munafik teriak munafik. Munafik teriak munafik. Ada. Munafik teriak munafik. Munafik teriak munafik. Ada ngomong yang benar. Berarti kalau kamu nggak mau makan ini, kitabmu ini salah gitu. Bukan berarti salah. Kitab kita benar. Tapi kalau berarti munafik karena yang salah. Berarti kamu juga munafik. Udah dapat poinnya berarti omonganmu yang salah. Tidak ada omongan yang salah, Bang. Kalau kitabmu ini nggak salah, berarti omonganmu yang salah. Gitu aja dia antara dua. Ya udah Bang, berarti sama-sama munafik kan? Dia berarti sama-sama munafik kan? Kalau kita babi hanya di tengah pasir, bukan di restoran. Gimana sih? Tapi kita tidak pernah memakan roti di atas yang dibakar di atas kotoran manusia. Kita tidak pernah memakan itu. Tapi kalian faktanya memakan babi. Banyak juga orang Muslim memang. Ada nggak perintah makan babi di situ di Quranku tuh? Kita tidak tahu karena kita tidak pernah membaca Al-Quran. Kita tidak pernah membaca Al-Quran. Ya Bang, perintahnya makan babi Bang, itu. Kalau intinya gini Bang, kalau begitu sama-sama munafik, ya kan? Sama-sama munafik. Enggak. Oke, pertanyaan berikutnya. Gini, pertanyaan berikutnya. Yang namanya munafik itu gini, ketika ada perintahnya dalam kitabnya tapi dia tidak mau mengerjakannya, tuh munafik. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bersedia nggak? Nih, ku bacakan sama kamu sedikit. Pertanyaan berikutnya bersedia nggak? Biar kamu paham. Bentar. Bentar. Nih dengarkan dulu, biar kamu nggak tuli gitu. Nih baca. Ada nggak perintahnya? Nomor 13. Nih jangan tuli nih. Nih ya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi. Ada nggak di sini dikatakan diperintahkan makanlah babi? Kita kan nggak pernah tahu translate kamu itu kan beneran enggak kan? Ini translate umum semua Muslim tahu. Muslim? Ada nggak perintah makan babi? Ya, kita nggak pernah tahu di Al-Quran kamu. Kita nggak mungkin tahu di ayat yang mana.
Makanya kalau dijelaskan orang tuh ya dengarkan gitu. bangsa Nggak ada perintahnya makan babi itu, nggak ada. atas sana. Nggak ada. Nah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dan dari masa muda aku sampai sekarang. Mau nanya apa lagi itu? Udah dijelaskan, nggak ada perintahnya makan babi. Ya, oke. Oke, berikutnya. Kenapa sih di agama Muslim ini ya? Kenapa bisa kawin lebih daripada satu kali? Oh, baik. Ya, karena Muslim itu datang yang membatasi ajaran sebelum Muslim. Sebelum Muslim, ajarannya boleh kawin sampai 1000. Contoh Daud dan Salomo. Bahkan Yesus tidak ada mengatur, tidak ada juga melarang kawin lebih dari satu. Makanya Islam datang ya untuk apa? Membatasi. Boleh kawin lebih dari satu, tapi maksimalnya 4 dan itu punya aturan. Jadi Islam tuh datang untuk membatasi dan juga mengatur orang yang kawin lebih dari satu. Tidak boleh lagi seperti Salomo, Daud yang sampai 1000, nggak boleh. Maksimalnya cuma 4. Kan sebelum Islam datang di kitabmu Salomo istrinya 1000. Kenapa? Saya agak heran aja denganmu. Kamu ini mempertanyakan kenapa boleh kawin lebih dari satu, tapi sebenarnya kawin lebih dari satu itu ya ada di kitabmu dan Tuhan kamu, Yesus itu hasil dari kawin lebih dari satu. Yesus itu nenek moyangnya adalah Daud. Daud itu istrinya 1000. Yang menurunkan Yesus itu istri ke-7. Istri ke-7 dari yang 1000. Daud menikah dengan Berseba. Berseba menurunkan Salomo. Salomo menurunkan kakeknya Yesus, Yoyakim. Yoyakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu hasil dari kawin lebih dari satu. Andai dulu tidak diperbolehkan kawin lebih dari satu, maka kamu hari ini nggak punya Tuhan. Nyembah tiang listrik hari ini. Kita tembak soal listrik. Bang, itu yang tadi lu bilang itu keturunan Abraham. Mengerti bang? Iya. Iya, tapi sabar, tapi sebentar gini. Kita kan masih tanya, Daud itu menurut Muhammad Yesus itu di istri Nabi Muhammad keberapa aja coba? punya istri 11 loh bang. Nabi Muhammad Enggak masalah. Ya kan? Masalah itu masih harus ada 4 kali aja. Daud 1000 kayak gimana? Kalau cuma 11 tuh sedikit. Kalau keturunan. Tahu keturunan bang? Tahu keturunan enggak? Tahu keturunan enggak? Yesus kawin sampai 1000 kali. Ini nih. Bedakan keturunan sama kawin enggak? Gini, kita nggak perlu heran kalaunya manusia dilahirkan dari kawin yang lebih dari satu gitu. Tapi kalau Tuhan dihasilkan oleh perkawinan lebih dari satu, aneh nggak? Ini Tuhan loh. Tuhan dihasilkan oleh perkawinan yang lebih dari satu. Bang, ini Tuhan loh, bukan manusia. Kalau manusia nggak apa-apa. Sabar. Barang sebentar. Lu tadi bilang Tuhan itu apa nama? Hah? Lebih dari satu. Maksudnya gimana? Nih ya. Nih makanya kamu perlu tahu nih. Ini ku lihat penjelasanku, jangan ngotot dulu ya. Nih. Ya. Jadi di sini Alkitab tidak mencatat Berseba sebagai istri yang keberapa secara spesifik. Ia adalah istri ke-7 ya, ke-7 dari yang bernama Daud. Ya, Berseba ini istri ke-7 dari Daud. Sedangkan ya nih Matius 1 kitabmu, ku jelaskan dulu baru kamu ngotot gitu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud.
Daud tadi istrinya 1000. Berseba itu istri ke-7. Menurunkan Salomo, menurunkan sampai Yakub, menurunkan sampai kakeknya Yesus nih. Kamu baca kitabmu. Bang, Ya, bentar. Yang lu baca ini Baca apa sebenarnya kitabmu. apa? Perkawinan. jadi ya seharusnya kamu bersyukur. Ya, kamu punya Tuhan karena boleh menikah lebih dari 1. Bang, yang lu baca itu keturunan. Nih Matius 1. Keturunan nggak Nih sih? Matius 1. Lu paham gitu ya, makanya sabar. Makanya Bang, Sabar. kalau enggak Makanya kau jangan ngotot dulu. Coba jangan ngotot dulu biar kamu paham, perhatikan penjelasanku. Yesus ini muncul ya dari hasil perkawinan yang ke-7. Paham? Perkawinan yang ke-7-nya Daud dari istrinya yang 1000. Nah, Daud ini menurunkan Salomo. Salomo menurunkan sampai ke Yakub, sampai Bang, ke kakeknya baca itu Yesus. baik-baik. Baca Bentar gitu dulu, baik-baik di sampai situ. dulu ke Maria ibunya Yesus, baru menurunkan Yesus. Andai Daud ini tidak boleh menikah lebih dari 1, kagak ada Yesus Tuhanmu hari ini, gak ada. pesing. Lu tulis di kitab pesing. Ya iyalah, Matius 1 nomor 1. Yang tadi aku bicara itu, Hasil dari poligami. Bukan perkawinan. Lo, Jadi di situ silsilah bukan perkawinan. Lo mengerti silsilah Jadi, enggak? itu Ngerti is- silsilah enggak? Ya kamu ngerti silsilah nggak? Silsilah itu keturunan bodoh. Keturunan. Silsilah itu Nih, keturunan. Lo ngerti Yesus keturunan enggak? Yesus ini anak Daud, betul? Nah, anak Daud. Nah, Nah, terus terus Dari istri yang keberapa? sabar, lo baca dulu, lo baca. Apa itu Istri tulisannya? yang keberapa? Sabar, baca dulu goblok. tidak ada tulisan istri di situ. Baca dulu, goblok. Ini anak Daud. Makanya, Daud baca dulu semua. 1000. Istrinya Baca 1000. dulu, baca, Dari istri baca, yang baca. keberapa? Makanya lo baca dulu. Itu tidak usah bertanya, baca itu silsilah. Kita baca ke bawah. Ya, Baca. kita baca ke bawah. Saya tanya, Yesus anak Daud. Daud Sabar. ini punya istri 1000. Yesus ini dari istri yang keberapa? Punya istri 1000. Tahu dari mana? Ini kita mau. Kita mana yang tertulis? Aduh, nih. Iya, Makanya cari kamu dulu, tuh cari. baca kitabmu, ya. Nih. Nah, saya bukakan. Iya, bukan. Ayat Bible ya. Oh, lama. Bentar. Lama, Bang, lama. Lama. Bentar, sabar kenapa? Kita nggak bisa sama. Namanya aja udah ngerti. enak. Ya, berarti usut Oke, kamu nih. setting, gak usah ngetik aja. Tahu aja begitu. Bentar. Nih, Iya. kamu baca ke 1 Samuel ya. 1 Samuel 30 ya. Juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinio, bukan yang ini ayatnya, bentar. Salah Istri ya. Daud 1000. Salah ya. Nih, bentar ya. Mikael 1 Samuel 18. Bentar, istri Daud itu saya lupa nih. Bentar ya. Kalau lupa nggak usah bilang, Bang. Kalau ini cerita masalah istri Daud yang kedua, bentar. Istri Daud 1000 itu di mana ayatnya? Kita cari aja. Iya, cari, Bang. Searching Bentar, Google ya. aja, Bang. Iya, makanya biar cepat. Iya, Bang. Nih, 1 Raja-Raja 13 rupanya. 1 Raja-Raja 11 nomor 3. Saya ketikkan dulu. 1 Raja-Raja 11 nomor 3. Tuh. Iya, Daud mempunyai 700 istri. Lihat kitabmu. Lanjut. Ya, lanjut. Dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Tuh, istrinya 1000. Terus, Abang bilang Tuhan Yesus kita. Oh, Nah, jadi Yesus itu dari istri yang keberapa? Dari istri yang keberapa Yesus? sabar, Bang. Lo tau dari mana kalau Yesus itu anaknya dari istri keberapa, Bang? Makanya kamu baca silsilah nih ke bawah. Iya, sabar, Bang. Makanya Ada. bilang Yesus kan anak dari istri banyak. Terus sabar. Terus gue tanya, lo tau dari mana kalau Yesus itu anak, maksudnya Iya. Yesus itu? Pula. Iya, Kau maksudnya tanya sekarang lo pula. tunjukin Saya
Sabar. Saya tahu Lu- dari mana kan kayak gitu ya. Lu tunjukin. Nih. Sabar bang, dengar dulu, dengar Kelahiran dulu. Yesus Kristus adalah seperti berikut. Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Jadi Yesus ini diturunkan Maria. Maria ini siapa? Hah? Ayahnya siapa? Yoakim. Yoakim itu berasal dari silsilah mana? Salomo. Salomo itu turun dari istri Daud keberapa? Yang ketujuh. Iya itu kan lo kan baca Gimana, keturunan Be? goblok. Itu kan keturunan. Lo ngerti Kamu kan keturunan paham enggak? susah. Lah sabar sekarang gua tanya sama kamu. Sekarang mau tanya Makanya sama aku lo. bilang ya. Lo ngerti keturunan enggak? Seharusnya Sabar. kamu tuh Lo ngerti bersyukur keturunan enggak? gitu. Iya, lo ngerti keturunan Kamu enggak? nggak perlu kamu mempermasalahkan kenapa di Islam kawin lebih dari satu boleh. Kamu nggak heran gitu. Lalu kenapa? Tuhan Kenapa? kamu, Lalu sabar. Tuhan kamu dari perkawinan yang ketujuh. Sabar gini bang. Ya, heran Lalu kamu. sebaliknya kenapa kamu sabar? Sebaliknya kenapa kamu mempersoalkan? Mempersoalkan. Kenapa saya persoalkan? Kalau menikah lebih dari satu yang dilahirkan manusia itu wajar. Tapi kalau menikah lebih dari satu pernikahan ketujuh, keluarnya Tuhan itu kurang ajar. Masa Tuhan hasil dari perkawinan ketujuh? Gimana sih? Masa Tuhan kamu hasil dari Dari poligami? perkawinan loh bang, ajarannya kayak gitu. Nah, kamu yang sendiri yang mempersoalkan masalah kenapa di Islam kawin lebih dari satu boleh. Ya karena apa? Kalaunya tidak boleh kawin lebih dari satu, Jadi begini bang, kamu jadi begini dulu kan, kagak bang, punya bang, duit. jadi begini, dengar dulu. Tadi kan saya tanyanya memang gitu. Kan berarti membahas tentang silsilah atau ini dari Tuhan Yesus gitu kan. Tapi kan gini, kenapa di kalian sampai sekarang juga bahkan ada yang begitu, bahkan sampai kalau mau menikah lagi tinggal tanya persetujuan dari istri pertama. Sebenarnya itu tidak boleh kan bang? Islam itu menyuruh kawin satu saja. Kawin satu saja, kenapa mesti harus ada sampai 3, 4? Sampai 11 loh. Makanya itu dia mengatur untuk apa? Untuk bisa berlaku adil baru diperbolehkan. Kalau nggak bisa adil, kita satu saja. nggak jadi boleh sabar. dua. Jadi kita sudah bisa ambil kesimpulannya. Jadi kalau mau adil itu mesti kawin banyak. Nikah banyak kalau mau adil. Bukan kayak gitu. Kalau dia Ya kan, tidak dia bisa kayak adil, gitu kan. dia Ini, nggak boleh kawin lebih dari satu. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau mau adil harus kawin banyak. Bang, bang, Bukan gimana mau lu adil, Bang, bukan bang, kalau dengar, mau dengar, adil, bang, dengar, bang. dia Dengar, tidak bang. bisa adil. Dengar dulu. Kalau dia tidak bisa adil, maka dia kawin satu saja Jadi gitu. tidak ada agama yang mengajarkan tentang Dia kawin sampai 2 kali itu nggak boleh kalau dia tidak bisa adil. Ya, Gimana sih? bang, di agama dimanapun itu diajarkan itu pernikahan satu kali seumur hidup karena pernikahan itu sakral. Yang ada cuma Di mana mau Yesus memisahkan mengajarkan orang nikah kayak satu gitu. kali? Di mana Yesus Ada ngajarin begitu. nikah satu Peraturan kali? sudah begitu. Paham gak? Nih kamu tahu nggak? Nih. Kamu tahu nggak? Ini penelitinya dari Kristen. Yesus menikah kawin 2 kali. Yesusnya. Makanya saya baca kitab. Nah, tunjukin bang, tunjukin kitabnya mana bang? Nih, ya. Tuh. Nih. The Jesus Family Tomb, makam keluarga Yesus. Jadi, ya, penelitinya ilmuwan dari Kristen, Simcha Jacobovici, dan Yahudi, Charles Pellegrino. Tuh. Jadi, yang meneliti tentang masalah makam keluarga Yesus itu Kristen sendiri. Di sini dikatakan, ya, kamu banyak ceritanya panjang. Kalau saya baca, kayak saya sudah baca. Baca aja bang, Ya. baca aja. Oh, kamu mau baca, beli dulu kitab bukunya. Biar kamu paham gitu. Jadi di sini ada penelitiannya, makanya ku kasih yang ringkasannya kamu. Nih, bentar. Nih, ya bentar, sabar. Biar kamu tahu gitu. Nih. Di sini kan ada penelitian dari mereka tuh. Dari makamnya Yesus, dari goa-goanya Yesus, keluarganya siapa aja kan tuh. Tuh. Ada. Maka kesimpulan dari mereka, Yesus itu punya 2 istri, Lydia dan Maria Magdalena, dan anaknya 3. Yesus tidak pernah menikah. Loh,
Hebat mana kau sama ilmuwan ini? Ajaran kita Hah? gitu bang. Yesus itu tidak pernah menikah dan Yesus itu tidak perlu seperti manusia. Ilmuwan Kristen loh, hebat mana daripada kamu? Bang, ilmuwan itu ilmuwan ilmuwan itu juga manusia kan? Ilmuwan tidak masalah. Ilmuwan tuh, ya tuh. Ada mereka galerinya. Ya. Ilmuwan Kristen. Yesus tidak pernah menikah. Oke. Yesus tidak pernah menikah. Kata ilmuwan Kristen, Yesus menikah, istrinya dua. Itu kata ilmuwan beda. Mereka mempunyai kosakata ini karena mereka meneliti. Lah kalau kamu apa? Oh, saya kenapa? Hah? Kenapa? Kalau kamu Kenapa? apa? Teliti apa kamu? Lu yang kenapa ya goblok? Lu tahu dari mana kok Yesus menikah? Kenapa kamu? Mereka ilmuwan mau kau bantah gitu. Peneliti itu juga sama seperti manusia. Mereka bukan orang yang berkuasa atas kekuasaan. Lalu kamu meneliti apa? Berbuat Apa salah. yang kamu teliti? Apa yang kamu teliti? Tuh ya. Penelitian ini meneliti tentang Yesus. Lu kalau live Tentang Yesus istrinya, yang istrinya Yesus itu dua. Tuh. Buruan, gak usah pakai sama agama Kristen. Agama enggak pernah bisa agama orang lain. Di sini dikatakan kamu baca aja gitu ya. Atau penelitiannya kamu beli kitabnya gitu. Jadi Yesus itu mempunyai dua istri namanya Lydia dan Maria dan anaknya tiga. Anaknya tiga itu Yosef dan apa? Yustus. Tuhan itu adalah anaknya. Berarti seperti manusia. Jadi dia tidak pernah menikah. Kamu nanti kamu beli kitabnya ya. Nih. Jadi di muka tuh kayak begitu sudah. Nih, kamu bisa ini baca, percetakannya banyak gitu. Kamu baca sendiri, Bang. Okay. Baca sendiri aja, Bang. Jadi saya udah baca ceritanya banyak. Yesus menikah pun 2 kali dia. Yesus tidak pernah menikah. Lalu saya lebih percaya omongan ilmuwan atau omonganmu? Lu percaya? Mau percaya mana tidak ada urusan sama kita. Intinya yang kita tahu Yesus tidak pernah menikah. Kalau saya pasti lebih percaya dengan ilmuwan ini karena mereka meneliti dan punya kitabnya. Yesus tidak pernah menikah. Tuh mau kau bantah ilmuwan Kristenmu? Saya tidak membantah, emang begitu. Tuh, nih kamu buka, kamu baca nggak nih? Nah, coba kamu baca dulu nih, apa nih? Baca nih. Ah, ini Bang. Ciao Bang, gua ada nih. Aduh. Jadi saya lebih percaya kemana? Lebih percaya ke ilmuwan daripada kamu, karena mereka meneliti dan punya kitabnya. Sejarah paling awal Alkitab itu Yesus Kristus tidak pernah menikah. Dugaan kalau Yesus menikah dengan Maria Magdalena adalah teori modern yang dipopulerkan oleh karya seperti The Da Vinci. Dan itu di buku tulisan apa tadi, Bang? Di buku Simcha Jacobo Pisi. Oten, kita lagi tanya tuh, di buku tadi tulisan apa? Yang kau baca pertama tadi. Simcha Jacobo Pisi. Kenapa? Itu bukunya Simcha Jacobo Pisi. Iya. Makam keluarga Yesus. Agama secara awalnya itu Yesus tidak pernah menikah. Yang mengaku Yesus menikah. Kalau kamu gini, kalau kamu tanya AI atau Google atau Dola, ya terserah kamu. Cuma kamu pertanyakan, ya pertanyakan aja kamu. Kitabmu ini, ya coba saya mau tanya nih, saya kasih tahu kamu. Kolose 4 nomor 11, ya. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Yustus ini siapa? Yesus itu mungkin salah satu orang yang ini dengan Tuhan cocok kan? Kamu cari tahu Yustus ini siapa dulu? Kamu cari tahu. Jadi gue Bang lanjut. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Yustus ini siapa? Kolose 4.
Kolose 4 nomor 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Yustus ini siapa? Yang dinamai oleh Yesus, Yustus. Yesus itu Bang, Yesus itu namanya dalam arti Romawi. Kalau kamu baca dulu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Yesus Ya kan, ada ya kan, dikasih sabar. ada lanjut ada kasih nama Yustus. Yustus ini siapa? Yesus itu adalah murid Yesus, Bang. Murid Yesus. Mana ada murid Yesus Yustus? Yesus itu Bang, gini Bang. Yesus itu Gak ada nama murid Yesus tuh Yustus, gak ada. Yudas Iskariot sebagai rasul. Gitu. Jadi lu Gak ada pikir nama murid Yesus Yustus, sabar. gak ada. Jadi kamu pikir Yesus itu anak Yesus, iya kan? Lu pikir kan gitu Lah. kan? Ini Yesus menamai Yustus nih, Yustus siapa emangnya? Kok dinamai Yesus? Yesus itu adalah murid Yesus yang menggantikan Yudas Iskariot. Oh, memangnya murid-murid Yesus kasih nama semuanya gitu? Kita bicara sama Siapa Yesus? Intinya Siapa Yesus? gini, Bang. Dia Intinya berani memberi nama dari seseorang live kamu, Yesus itu siapa? itu nggak mau kalah kan, nggak mau salah. Dia Itu salah. Iya. Saya Jadi buat Bang, titipmu. Gini Bang, saran buat kamu Titipmu Yustus ini siapa? Hah? Kalau live yang benar, Siapa pansus live dengan yang Kristen? jangan Sebenarnya dibawa ke ngapain Kristen. kamu pansus ini? Sebenarnya Nggak ada ngapain kamu Al-Qurannya. pansus di Nggak tempat punya ini? Kalau mau live Kan tentang bisa membaca dijawab Al-Quran lagi. dulu, Nggak jangan bisa dijawab buat-buat lagi. Udah bagus. Udah, ya udahlah kalau kayak gitu ya. Dia nggak mampu lagi dia. Nggak mampu.